Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Klender, akhina fillah, guru kita bersama Dr. Andas Ki Haji Muhammad Irianto Walil Imam, serta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, pewakif Masjid Jamil Ma'mur, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Al-Syekh Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Isa. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita mundur sedikit biar nyambung. Halaman 57. Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, ya. Ini masih berbicara tentang konsep, ya, tentang berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang yang baik-baik. Bahasa Arabnya bersuhbah, ya. Menurut para rijalut tasawuf. Sebelumnya menurut pendapat Imam Ghazali, ya, menurut Imam Abdul Qadir Al-Jazairi, terus nanti Imam Abdul Iskandari, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Diperkuat dulu bagaimana menurut tokoh-tokoh tasawuf tentang bab bergaul, berteman dengan orang-orang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala
wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Karena Allah berpesan begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu masiddiqin, dan hendaknya Anda berteman, bergaul bersama orang-orang yang sidik kepada Allah, orang-orang yang hatinya jujur kepada Allah, orang-orang yang salih, ya. Kalau kita disuruh Allah untuk mengikuti Nabi, mencontoh Nabi dengan ayatnya yang sudah jelas populer, Nabi turunannya kepada para rasul anbiya, para alim ulama, orang-orang saleh, ya. Beruntung banget para sahabat hidup bersama Nabi, asiru Nabi, bisa langsung dapat ilmu dari Nabi, bimbingan dari Nabi. Naktadi wa natasabihi, langsung mencontoh Nabi, meneladani Nabi, dan lihat hadir. Itu yang namanya sahabat. Kita diutamakan seperti ikhwan, ya. Apa ikhwan? Orang-orang yang hidup setelah Nabi tapi kita beriman kepada Nabi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. 57, ya. Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, ini seorang tokoh besar, ulama besar dalam dunia tasawuf. Qala al-Amirul Arif billah Abdul Qadir Al-Jazairi fi kitabih Al-Mawaqif, ya. Amir Al-Arif billah Abdul Qadir Al-Jazairi berpendapat, berkata, ya, berstatement bahasa sekarang di dalam kitabnya yang berjudul Mawaqif. Mawaqif itu sikap, pendirian. Al-mawqiful mi'ah wal wahidu wal khamsun, ya, pada mawaqif yang ke 151. Qala Allah Ta'ala hakiyan qawla Musa li Khidirin alaihi wassalam, ya, beliau mentafsirkan, mengangkat tentang ayat yang berkisar tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Allah berfirman, hakian, bercerita atau mengkisahkan, qaula Musa li Khidir alaihissalam, tentang perkataan Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam, ya. Ketika Nabi Musa, ini kisahnya, ketika Nabi Musa berhasil, ya, diuber-uber oleh Fir'aun dan seluruh tentaranya, selamat. Lautan diketok jadi jalanan, kemudian sudah sampai diketok lagi. Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Pada saat itu Nabi Musa terus membawa kaumnya, terus sampai di satu tempat. Nabi Musa kumpulin semuanya, Nabi Musa pidato, ceramah dengan retorika dakwah Nabi Musa, padahal beliau sedikit cadel lisannya, ya. Itu kaum Bani Israel semuanya terpukau, terbawa dengan alur pidatonya. Apalagi baru saja kejadian diubur-ubur oleh Fir'aun. Bagaimana luar biasanya kagetnya
Bani Israel dengan mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya diketok, lautan jadi jalanan. Ya. Singkatnya, ada salah satu dari Bani Israel bertanya, Nabi Musa, apakah di dunia ini ada yang lebih pintar dari Anda, yang lebih baik dari Anda? Nabi Musa khilaf juga, lupa. Bisa mengatakan tidak ada. Ya. Padahal di atas orang alim ada lagi yang alim. Ini kaidah dasar. Wa fawqa dhi kulli bin ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada lagi terus begitu. Kita nggak boleh sombong. Makanya dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkan orang alim di kampungnya dia harus keluar agar dia tahu, oh ternyata di luar masih banyak orang-orang yang alim-alim lagi, ya, agar dia enggak merasa besar sendirian. Akhirnya kata Allah, Musa, kamu berjalan ke sisir pantai laut, di laut ya. Lagi berjalan, disinilah ketemu Nabi Khidir. Nabi Musa pengen belajar nama Nabi Khidir. Nah, ini perjalanannya. Kata Musa kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda? Tanya. Yang sudah dapat pesan dari Allah, cari orang ini, cari ketemu. Pas ketemu Nabi Musa, ya namanya bertemu, biasa kenalan dulu, lalu berkata, apakah ya saya bisa mengikuti Anda, menyertai Anda, katakanlah bisa belajar sama Anda, bersuhbah kepada Anda. Ala an tu'allimani, agar engkau bisa mengajarkan kepadaku mimma ullimta, dari apa yang telah engkau diajarkan, rusda, petunjuk. Ini permohonan siapa? Permohonan Nabi Musa. Ya, pengen ngikutin Nabi Khidir, pengen belajar sama Nabi Khidir. Katakanlah seorang murid datang kepada guru, ya. I'lam, ketahuilah annal murid la yantafi'u bi ulumi syekh wa ahwalihi illa idan qada. Ketahuilah bahwa seorang murid, nah di sini pakainya murid, bukan talib, bukan tilmid, karena sedang berbicara tentang dunia spiritual. Kata murid dari kata aroda yuridu irada muridan, mengikuti keinginan gurunya, ya. Terus sampai mengikuti keinginan Rasulullah, ya. Yang kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta ayyakuna hawahu taban lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti Nabi. Makanya Allah mengatakan apa? Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat sama Rasul, sungguh dia taat sama Allah. Ya. Tapi ternyata ada orang-orang yang kagak pengen, enggak taat sama Allah, enggak taat sama Rasul. Dalam sebuah hadis disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku nanti akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang kagak mau. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang-orang yang kagak ingin surga? Qala, kata Nabi,
man atani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, insyaallah dia masuk surga. Sebaliknya, wa man a'sani faqad aba. Barang siapa yang maksiat kepadaku, berarti dia kagak mau masuk surga. Ya. Nah, di sini kita disuruh ngikutin Nabi, belajar sama Nabi, contoh Nabi, neladani Nabi. Kenapa? Karena dalam diri Nabi ada qudwah. Ya, ada sedikit murid Nabi. Ada qudwah, teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Contoh meneladani Nabi. Nah, meneladani itu, minta itu dibagi dua. Bab mutabaah, ngikutin Nabi dalam ibadah Nabi, akhlak Nabi, adat Nabi, kebiasaan Nabi. Ada zahir, ada batin. Ya. Nah ini murid. Murid mengikuti keinginan Allah. Ya. I'lam annal murida la yantafi'u bi'ulumi syekh. Ketahuilah bahwa seorang murid dia tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu-ilmu syekh gurunya. Wa ahwalihi, juga enggak bisa ngambil manfaat daripada ahwal gurunya. Akhirnya tasraf gurunya, sabarnya, tawadunya, dia nggak bisa ngambil manfaat. Illa, kecuali idan qada lahu al-inqiyadata. Kecuali jika si murid ini benar-benar tunduk, patuh. Ya, ini dunia tarbiyah, nggak ada di debat. Beda dengan dunia ilmiah. Saya pernah cerita bagaimana Imam Malik berdebat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya, ya. Kalau belajar itu ada talib, tanakas, ada dialog. Tapi dalam tarbiyah, kita misalnya dalam musibah, kata gurunya, sudah kamu sabar ya, ikhlas, terima. Ini baca ini nih, dia tenang. Itu enggak ada kenapa di debat. Ya, ikutin aja tarbiyah, tunduk. Nah, kalau murid enggak tunduk sama guru, enggak ngikuti saran-saran guru, maka dia kagak bisa ngambil istifadah, enggak bisa ngambil ilmu dari gurunya, enggak bisa mendapatkan ahwal daripada gurunya. Ya, gitu. Padahal kadang guru kagak ngomong, isyarat aja, ahwalnya aja. Kalau hatinya tunduk, bersih, Allah inkisab dibuka, dapat ya. Wa waqafa inda amrihi wa nahyihi. Murid itu harus wakaf, ya, memahami, melaksanakan inda amrihi, ya, menurut apa perintah gurunya, wa nahyihi, dan larangan gurunya, ma'tiqadihi al-afdaliyah wal akmaliyah. Di dalam diri murid tuh harus ada memang rasa keyakinan gurunya ini nih kompeten gitu, gurunya ini nih sempurna, ini bagus, harus begitu. Ya, dia ragu aja nggak dapat ilmunya. Ma'tiqadihi al-afdaliyati wal akmaliyah, disertai dengan keyakinannya bahwa nabi gurunya itu hebat, bagus, sempurna, kompeten, ya. La yughni ahaduhuma anil akhar, ya. Namun
tidaklah satu dari antara keduanya la yugni, ya, tidak cukup, ya. Kahali ba'din nas, seperti sebagian kebanyakan orang, ya'taqidu fi syaikhi ghayatal kamal, dia meyakini kepada gurunya bahwa gurunya itu punya kesempurnaan. Wa yazunnu, dan dia mengira anna dzalika yakfihi, bahwa itu sudah menjadi cukup fi naili ghardihi, dalam dia memperoleh tujuannya. Enggak cukup kalau gurunya udah sempurna baik, muridnya juga harus betul-betul getol. Kata Imam Said Hawa, 3 faktor pendidikan itu berhasil sukses: gurunya mumpuni, metodenya oke, metodologinya, ya berarti gurunya profesional. Kemudian yang belajarnya sungguh, gurunya luar biasa, metodenya benar, muridnya setengah-setengah belajarnya, nggak kuat himmahnya, nggak jadi, ya. Jadi harus mendukung. La yughni ahaduhuma 'anil akhar, katanya. Tidak akan cukup kalau hanya satu aja daripada keduanya. Dua-duanya harus benar-benar, ya. Kahali ba'din nas, seperti kondisi sebagian orang, ya'taqidu fi syaikhi ghayatal kamali, dia meyakini pada dirinya syekh, ya, dengan kesempurnaannya. Wa yazunnu anna dzalika yakfihi, dan dia mengira bahwa itu cukup. Wah, guru gua orang alim, hebat, wali, pasti belajar dapat langsung kecipratan walinya. Enggak, lo ngaji tidur, apalagi kagak hadir, nggak dapat. Ya, orang kagak ada, nggak dengar hasilnya, ya. Jadi apa? Tidak cukup untuk mendapatkan tujuannya itu. Wa husuli matlabihi, dan mendapatkan, meraih apa yang diinginkannya. Wa huwa ghairu mumtasilin wala fa'ilin lima ya'muruhu asy-syaikhu bihi, dan dia tidak melaksanakan, si murid tidak yang mumtasil. Mumtasil itu orang yang melaksanakan, kan imtisal, ya, melaksanakan. Wala fa'ilin, juga tidak melakukan lima ya'muruhu asy-syaikhu bihi, apa yang diperintahkan gurunya. Kata gurunya, kalau pagi-pagi jangan lupa duha, nggak pernah duha dia, yang kagak dapat nuron. Tahajudnya dijaga, nggak tahajud. Selawat ya, pagi 100, sore 100, dia kagak jalanin, ya, nggak dapat. Au yanhahu anhu, ya, dan atau dia tidak juga melaksanakan apa yang dilarangnya. Fahadha Musa alaihi salam, nah kembali ke Nabi Musa. Ini nih Nabi Musa alaihi salam, ma'jalalati qadrihi wa fakhamati amrihi, dengan segala keagungannya, ya, wa fakhamah, dan kebesarannya. Ya, Nabi Musa udah nabi kan, dengan kapasitasnya aja Nabi Musa dikasih gambaran. Talaba liqa al-Khidir, beliau meminta ingin berjumpa, bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Wa sa'ala sabila ila luqihi, dan bertanya mana jalan agar bisa berjumpa dengan Nabi Musa.
wa tajassama masyaqa wa mata'iba fi safarihi, ya, dan beliau mendapatkan kesulitan yang begitu besar, ya, capek lah dalam perjalanan bertemu dengan seorang guru. Saya ingat ada dulu saya belajar, namanya Ustaz Zainuddin bin Haji Abdurrahim, belajar sama Kiai Abdul Rasyid tuh. Saya belajar sama Kiai Abdul Rasyid, paman saya juga belajar. Beliau karena udah mulai sepuh dan melihat saya semangat belajar, dia bilang, "Sholah, semoga saya uut-uut, kalau mau tambahan ini saya kasih kertas, belajar sama ini nih." Itu sama kayak abak thariqahnya. Saya cari-cari, rumahnya di Pangkalan Jati. Habis saya aliyah, pulang siang, asar ngaji sampai maghrib terus begini sama beliau. Belajar terus sampai mulai bisa, saya dibawa sama beliau kemana? Ngaji sama Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Itu awal mula saya interaksi dengan Habib, ya. Sekarang punya pesantren As-Sarifaini Al-Haramain di Cibubur sana itu. Habis itu dibawa lagi ngaji sama Habib Hud, ya. Beliau masih seger-segernya kan berdatang. Nah, ini Ustaz Zainuddin cerita setelah abak meninggal, beliau mau belajar ke guru yang itu, beliau sholat istikharah, benar-benar cari guru. Begitu orang dulu, ya, guru yang bisa menghantar dia kepada Allah, disampaikan pemahaman yang baik. Dan Nabi Musa dengan segala kedudukannya, kebesarannya, dia minta ingin berjumpa dengan Nabi Khidir, dan dia tanya tentang jalan untuk menuju bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian watajassama masaqa wa mata'iba fi sabrihi, dalam perjalanannya pengen ketemu Nabi Khidir itu susah banget, nggak mudah. Sama seperti Syekh Abdul Hasan Asyadzili, beliau tinggal di mana? Kampung Syadziliyah, ya, Syadziliyah di Tunis. Itu beliau sudah alim, sudah hafal Quran, sudah mulai ngajar, tapi ada yang kurang dalam hatinya, dan ilmu ini, ilmu tasawuf. Beliau berangkat dari Tunis ke Mesir, perjalanan yang jauh, pengen cari guru, ya. Sampai di sana ketemu, kata Syekh, guru Anda di sana, di Tunis, di negara kamu sendiri, ya. Balik lagi jalan sampai ke Tunis. Tunis ternyata masuk ke kampung Syadziliyah. Di situ ada zawiyah pesantren di atas gunung, ya. Beliau dikenal dengan lakab ini Abul Hasan Asyadzili, Abu Ali. Naik ke atas, ketemu guru. Orang-orang soleh itu sudah ada klik hatinya. Antal muntazar, kamu orang yang saya tunggu-tunggu, kata gurunya gitu. Tapi kata gurunya apa sebelum belajar? Kamu mandi dulu ya, suruh mandi. Ini saya Abdul Hasan Asyadzili, yang pikirannya masih sederhana. Oh, mandi mungkin dia dari perjalanannya jauh, kotor bajunya apa, turun ke gunung tuh, dari gunung turun mandi. Habis mandi selesai naik ke atas, kata gurunya, Ali, kamu mandi lagi ya, suruh mandi lagi, 2 kali mandi, turun ke bawah.
naik lagi. Bayangin tuh, begitu mataib wal masyak, beratnya ketemu guru yang benar-benar. Turun lagi sampai 3 kali mandi. Yang ketiga kali beliau baru merenung, wah ini mah bukan mandi zahir, ini mandi batin. Masa mandi udah baru naik kotor zahir. Baru beliau ngapakan, khala'tu an ilmi wa hali, aku lepasin semua yang ada dalam diriku, lepasin semua. Aku datang kepada guru dengan bodoh, kagak tahu apa-apa sama sekali. Pengen dapat ilmunya baru langsung dari Allah. Gitu. Jadi ini juga salah satu syarat dapat ilmu. Hadir ke majelis ilmu, jangan bawa ilmu. Maksud saya tahu enggak. Mendebat pikiran guru jangan. Ya, kita datang kosong aja, biar pulang dapat ilmu. Karena ada orang belum apa di hati sudah kiber duluan, besar duluan. Imam Ghazali juga gitu, mau belajar, ketika nanya sama adiknya, kamu belajar dari mana itu? Sama Imam Nasaj, dicari ketemu. Mau belajar, diuji dulu, ke rumah dulu ya, rumah nungguin, sabar, disuruh nyapu halaman, diuji. Nah, gitu. Dilihat sidik hatinya benar-benar nggak mau belajar. Begitu orang-orang soleh ya menguji muridnya. Ini kan Nabi Musa mendapatkan hal yang sama ini dalam perjalanan jadi guru. Ya, kama qala laqad laqina min sabrina hadza nasaba. Ya. Sungguh kami telah ya mendapatkan keletihan ya yang begitu capeknya dalam perjalanan ini, kata Nabi Musa begitu. Wa ma hadza kullihi lamma lam yamtathil nahyan wahidan wa huwa qauluhu. Udah capek begitu ya, kita pengen belajar tapi kita enggak dengerin kata gurunya. Kan ada di kitab mana diceritakan, Minhajul Abidin ya. Ini guru sayang banget sama muridnya. Kalau ngaji paling pinter, duduk paling depan. Ketika dia sakit, sakaratul maut, gurunya nengokin, datangin, ditalkinkan la ilaha illallah. Ini muridnya kagak bisa nyebut kalimat la ilaha illallah. Ya, jangan paham ya. Katanya apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini syekhnya sedih. Kenapa ini murid ini? Malam-malamnya orang saleh tidur ngimpi ketemu tuh. Ya, ini muridnya akhirnya meninggal dunia dalam keadaan jelek dah. Dalam mimpi ditanya, murid, saya tahu siapa kamu. Kamu murid terbaik saya, rajin, pintar, soleh. Apa gerangan ini? Kok bisa-bisa kamu su'ul khatimah? Ngaku guru di murid. Ya guru, saya mau ngaji rajin. Setiap guru ngaji datang, tapi tanpa sepengetahuan gurunya. Beliau tuh suka minum khamr, melanggar perintah gurunya. Begitu ya. Kalau bebas sekarang mah kagak berkah, Allah melawan gurunya. Laqad laqina min safrina hadza nasaba. Sungguh kami telah mendapatkan ya sebuah keletihan yang capek banget nih dalam perjalanan spiritual ini, ketemu guru. Ya. Ma hadza kullihi, ya. Dengan kondisi ini semuanya, lamma lam yamtathil nahyan wahidan wa huwa qaulu. Ya.
ketika dia tidak melaksanakan satu larangan saja, dan sebagaimana firman Allah, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kan kata Nabi Musa, boleh ikutin saya, tapi syaratnya jangan banyak tanya. Ujian itu jangan banyak tanya. Ya, Nabi Musa gregetan kagak sabar. Kalau Nabi Khidir ngebolongin perahu, ada anak dibunuh, ya, agak nggak tahan nanya. Apa kata Nabi Khidir? Fala tas'alni an syai'. Boleh kamu ikut saya, tapi Anda jangan bertanya sedikit pun, hatta uhditsa laka minhu dzikra. Sampai nanti saya yang jelasin gitu. Man tafa bi ulubil Khidir alaihissalam, ya. Nabi Musa tidak mendapatkan ilmunya Nabi Khidir alaihissalam. Ma yaqini Musa alaihissalam al-jazim annal Khidir a'lamu minhu bi syahadatillah ta'ala. Nabi Musa yakin banget, sadar bahwa Nabi Khidir ini itu dia a'lamu minhu, lebih alim daripada Nabi Musa, ya, tentang syahadah, persaksian kepada Allah. Artinya nih, kan ini gambaran tadi, guru murid yakin banget gurunya pinter banget, alim banget gitu, soleh banget. Nah, tapi kalau muridnya kagak, ya dua-duanya nyambung gitu, nggak jadi itu. Baik, liqaulihi ta'ala indama qala Musa alaihi salam, karena firman Allah ketika Nabi Musa alaihi salam berkata, la a'lamu ahadan a'lamu minni. Ini gara-gara ini nih tadi cerita tadi. Tidak ada orang yang, tidak ada seorang pun yang lebih pintar, lebih alim daripada saya. Tadi kata Musa tadi kan, kita saya cerita tadi, bala abduna Khadirun. Enggak, Musa jangan menganggap lebih pintar. Ada itu hambaku namanya Khidir, ya. Wa ma khassa ilman duna ilmin. Nah, ini bukan ilmu khusus ini, bal ammama. Abi Khidir pengetahuannya sangat luas. Wa kana Musa alaihi salam awalan ma'alima anna istidadahu la yaqbalu syai'an min ulumi Khidir alaihi salam. Awalnya Nabi Musa itu belum mengetahui bahwa kesiapannya itu dia tidak bisa menerima ilmu-ilmu Nabi Musa alaihissalam. Jamaah begini ya, ya mungkin yang mudah saja. Kita suka mendapatkan materi itu memang kebetulan pertama kali kita dengar, atau materi itu memang tinggi berat, kan kita dengerin, ya. Ada orang-orang yang memang bisa nangkep, bisa paham. Ada yang nggak langsung paham, dicerna dulu, ya. Nah, ilmu ini juga sama. Kalau hati kitanya belum siap menerima ini berat emang. Makanya syaratnya bersihin hatinya. Bersihin hatinya, jangan sampai ada kotoran-kotoran hati. Ya. Saya misalnya merasakan tuh, kita baca kitab Ali Ad-Daqqaq, ya, Syekh Ibnu Arabi, sama buku-buku tasawuf juga seperti itu. Tapi itu ketinggian sastranya, ketinggian rohaninya itu tinggi banget. Nah, kita baca secara nahu udah benar, baca paham. Secara balaghah,
kosakata itu tapi kok nggak dapet belum. Mungkin ini kita yang belum siap menerimanya ya, ilmu tinggi itu. Jadi memang ini juga sama, Nabi Musa juga menyadari ya, Nabi Musa belum bisa menerima ilmu-ilmunya Nabi Khidir. Wa amma Khidir alaihissalam fa innahu alima dzalika awwala wahratin faqala. Dan Nabi Khidir ketika pertama kali ketemu Nabi Musa udah tahu nih orang kagak bakalan sanggup nih menerima syarat-syarat saya. Jangan banyak tanya, boleh belajar sama saya, tapi jangan banyak tanya. Nabi Khidir udah tahu tuh, benar kan? Dan perjalanannya nanya mulu. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, katanya. Ya. Kata Nabi Khidir, Musa, Anda kagak bisa sabar sama saya. Dari awal saya bilang apa? Jangan banyak tanya. Ini nanya mulu, enggak sabar. Dan tahu dari awal. Wa hadza min syawahidi ilmiyatil Khidir alaihissalam. Ini salah satu bukti ya pengetahuan Nabi Khidir alaihissalam. Falyandur al-aqil, maka hendaknya orang yang cerdas melihat ila adabi hadhihi as-sayyidain, kepada dua tokoh yang hebat ini ya, tokoh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Qala Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Ini diulang lagi. Khidir, apakah saya bisa mengikutimu? Apa saya boleh enggak saya belajar sama kamu? Izinkan saya ya, agar engkau mengajarkan kepadaku apa-apa yang kau telah ketahui, tunjuknya. Hal ta'dzunu fi ittiba'ik, katanya. Khidir, boleh enggak tolong izinkan saya bisa mengikutimu. Li'ata'allama minka, agar saya bisa belajar darimu. Fa fi hadhil kalimati min halawatil adab. Nah, ungkapan Nabi Musa, dia mohon kepada Nabi Khidir itu ya, tapi bahasanya kan bahasa sopan tuh. Izinkan saya bisa ngikutin Anda kemana saja Anda ngajar ya, agar saya bisa belajar kepada Anda. Ini katanya ungkapan ini min halawatil adab, ungkapan yang penuh dengan adab, sopan ya, ma yadzuquha kullu salimi dzauq, yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang zauknya sempurna. Wa qala Khidir alaihissalam, dijawab, fa in taba'tani Musa, kalau engkau mengikutiku boleh, tapi fala tas'alni an syai'in, jangan tanya-tanya kepadaku tentang sesuatu ya, hatta uhdisa laka minhu dzikra, sampai nanti saya akan jelasin, sabar dulu ya, begitu. Wa ma qala fala tas'alni, artinya Nabi Khidir ya tidak hanya sekadar mengatakan fala tas'alni, jangan engkau bertanya kepadaku, tapi apa? Wasakata, diam. Fayabqa Musa alaihissalam hayranun muta'attishan, maka Nabi Musa tuh bingung ya, bingungan, dalam keadaan juga kehausan. Bal wa'adahu annahu yuhdisu lahu dzikran, tapi ya Nabi Khidir kan bilang nanti saya akan jelasin, sekarang diam dulu, diam ya. Ai ilman bil hikmah fi ma fa'ala, yaitu ilmu yang penuh dengan hikmah
yang beliau lakukan, au dzikran bimana tadzakur atau sebuah peringatan ya. Fa akmaliyatu syekh fil ilmi al matlubi minhu al maqsudu li ajlihi. Maka kesempurnaan guru syekh dalam ilmu yang dicarinya ya, darinya yang dimaksudkan untuknya, la tughni anil murid syai'an ya. Ini sedikit pun katanya tidak akan bermanfaat bagi seorang muridnya. Artinya gurunya walaupun sempurna banget, mumpuni banget, profesional banget, gampang gini ya. Saya ngajar dosen, kita ngajar, datang ke mahasiswa ya, kapasitas katanya S3 ngajar. Yang belajar, yang diajari ngobrol aja mahasiswa, bercanda aja. Dapat nggak? Nggak dapat, walaupun gurunya hebat, nggak dapat. Harus dua-duanya klik deh. La tughni anil murid syai'an. Arti murid tidak dapat pun sedikit pun walaupun gurunya hebat. Idza lam yakun mumtasilan li awamir syekh. Apabila si murid tidak melaksanakan perintah-perintah, saran-saran daripada gurunya ya. Mujtaniban linawahi ya, apabila muridnya tidak menjauhkan larangan-larangan gurunya ya. Ini syair, wa ma yanfa'ul aslu min hashimin idza kanatin nafsu min bahilatin. Kagak ada gunanya keturunannya bagus banget dari keturunan Hasyimiyah di Mekah saat itu ya, turunan bangsawan yang hebat dari Hasyimiyah, Rasulullah bangsa-bangsawan. Kagak ada manfaatnya keturunannya juragan engkong-engkongnya, orang alim, para guru-guru. Idza kanatin nafsu min bahila ya, jika jiwanya itu berasal dari kalangan bahilah. Bahilah itu ada sebuah kabilah pada masa jahiliyah, itu wataknya jelek, buruk. Artinya walaupun keturunannya cakep, bapaknya kiai, engkongnya kiai, kombinya kiai, nah kalau kita lagunya lagu Abu Jahal, lagunya Abu Lahab, ya nggak ada manfaatnya. Wa innama tanfa'u akmaliyatu syekh min haitsu dilalatil mausulah ilal maqsud. Dan hanya saja sesungguhnya kesempurnaan syekh itu bisa diambil manfaatnya dari sisi dilalahnya, petunjuknya yang menghantarkannya kepada yang diinginkannya. Bapak-bapak, sebetulnya apa sih tujuan kita belajar ini apa? Apa tujuannya? Kan ibtigha mardatillah, mencari ridha Allah. Bukan kagak hadir, kagak enak sama ini, bukan. Setiap kita salik ilallah, perjalanan menuju ridha Allah, berupaya duduk di majlis dapat pahala, berberkat sama suara. Yang didapat diamalin zikir itu. Tujuan kita apa? Ke atas, bukan ke manusia, bukan. Ya. Jangan salah niat belajar itu karena Allah. Guru mah jelasin doang, yang kasih pemahaman adalah Allah. Nah, semakin tinggi adabnya, semakin sayang Allah kepada murid itu. Dibuka sedikit-sedikit, ingkisab, rahasia Allah dibuka. Nah, itu mulailah kenikmatan yang luar biasa oleh bagi ilmunya yang begitu luas. Wa illa, kalau tidak ya, fasyaikhu la yu'til murida. Nah ini seorang syekh tidak memberikan kepada seorang murid
illa ma'atahu lahu istidadahu, kecuali si murid yang sudah mempersiapkan hatinya benar-benar, mempersiapkan jiwanya benar-benar pengen belajar. Ya, dia siap kalau kasih. Ya, muntawi fihi wa fi amalihi. Ya, muntawi artinya persiapan itu yang tersembunyi di dalamnya, dalam amal-amalnya. Contoh yang mudahnya katanya, katabibil mahir, ada dokter profesional mahir. Idza hadaral maridu, datang orang sakit, berobat sama dokter. Wa amarahu bi adwiyatin, kata dokternya biasa, nih saya kasih resep, ya, beli obat ini, minumnya setelah makan pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Itu kata guru yang dokter yang profesional, ya. Falam yastamalha al-marid, tapi ini yang sakit kagak mendengarkan nasihat dokter, kagak diminum obatnya. Pahit kalau obatnya, males minum obat. Fama asa an tughni anhu maharatut tabib. Maka apa? Ya, artinya manfaatnya apa tuh? Dia nggak dapat apa-apa. Walaupun gurunya hebat, dokternya profesional. Lah kata dokter minum obat, dia kagak minum obat. Ya. Fama asa an tughni anhu maharatut tabib, katanya. Apa manfaatnya tuh? Dokternya itu hebat banget, profesional. Wa adamu imtithalil maridi, dan tidak adanya si murid imtisal melaksanakan perintah gurunya, dalilun ala anna Allah taala ma arada syafa'ahu min illati. Ini. Ya. Jadi ketika kita tidak melaksanakan perintah gurunya, ketika seorang sakit kagak melaksanakan perintah dokternya, saran-sarannya, itu artinya apa? Ya, artinya bahwa Allah Ta'ala tidak ingin menyembuhkan dia daripada penyakitnya. Emang lu maunya sakit terus berarti, ya. Kalau misal lagi belajar, emang lu maunya bodoh terus, nggak mau ngikutin, ngedengar kata, gitu. Ya. Fa innallaha idza arada amran hayyalahu asbabahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menginginkan sesuatu, itu hayyalahu asbabahu, Allah siapkan tuh semuanya. Jadi bapak-bapak, saya ingat banget tuh, innallaha takaffala bi talabil ilmi rizqahu. Allah jamin rezeki orang yang belajar, yang benar-benar tuh Allah jamin. Allah siapin, Allah mudahin semuanya, Allah kasih bagi orang yang belajar benar. Tapi walaupun saya melihat sendiri, ya, saya merasa ke Mesir itu, ya, orang tua kita bersama udah meninggal, gak ada duit lah, pas-pasan itu. Ada teman-teman yang dikirimin orang tuanya uang banyak banget, berlebihan, tapi justru dia nggak bersyukur. Uang banyak malah dia lupa esensinya belajar, main, gaul, macam-macam dah. Lah di Kairo mah sekolah kagak pakai absen, masuk kagak masuk, nggak ditanyain sama dosennya, lagi muridnya jutaan. Nah, di situ kita punya nggak himmah aliyah, bunga punya nggak semangat yang tinggi, yang benar-benar pengen dapat, harus rajin, gitu ya. Karena yang kasih adalah Allah. Nah, kalau Allah sudah menginginkan, orang mau itu dimudahin aja sampai dia S1 kelar misalnya sekolah. Zaman dulu merasakan pernah tuh perjalanan hidupnya, ya, emang Allah sudah izinkan tamat sekolahnya, terus habis ini kerja di situ, ya, dapatnya gitu. Habis itu dapat bini, sudah hayya lahu, dikasih.
harus siapin. Ya. Baik. Wa innama wajaba 'alal muridi, nah ini talabal akmal al afdal min al masyayikh. Ya, kenapa murid ketika pengen belajar perlu mencari guru yang mumpuni, emang ahli di bidangnya. Kenapa itu? Ini ya, sesungguhnya wajib atas seorang murid mencari seorang syekh, guru yang akmal, yang afdal, yang harus. Ya, kenapa? Khasyatan, karena takut ayyul qiyadahu biyadi jahilin. Karena dia takut dia menyerahkan ya kendali diri pendidikannya kepada orang yang bodoh. Ibaratnya salah taruh, salah tempat belajar. Lama orang bodoh ya nggak pintar-pintar. Itu dasarnya. Ya, dia takut diserahkan qiyadahu, kendali atau pimpinannya, kepada biyadi jahilin, orang yang bodoh, bittariq, dengan jalan al-musilu, yang menyampaikan ilal maksud, kepada maksudnya. Ya, alhamdulillah ini kita pengen usul kepada Allah, ingin sampai kepada Allah. Kalau murid bisa pengen belajar nahu, berarti sampai dia maksudnya sampai dapat ilmu. Nah, fayakunu dzalika aunan ala halakihi. Nah, kalau dia salah menyerahkan dirinya kepada seorang guru, itu menjadi apa? Aun, menjadi sebuah penolong ala halaki, kepada kehancurannya. Salah narok ya tempat belajarnya. Ya, udah belum? Udah ya. Saya semalam baru pulang dari Tambun, nggak bisa tidur semalam. Pada mau jam 4 baru mulai berat itu. Malam ada ceramah Maulid Nabi di Tarumajaya. Ya, tentang pendapat menurut Imam Ibnu Athaillah Iskandari. Nanti lagi ya, cukup dulu ya. Ini ulama hebat ini, pengarang kitab Al-Hikam. Ya, kata ulama, hikam itu, katakan kalau nggak ada Al-Quran, itulah isinya. Hikam itu nasihat-nasihat Imam Ibnu Athaillah Iskandari, itu kandungan Al-Quran diambil, dipetik dengan bahasa sastra. Ya, itu kapan-kapan kita baca itu tuh, hikmah-hikmah semua luar biasa. Itu seperti cucuran apa? Iya, artinya ini wahyu Allah gitu. Padahal awalnya beliau Imam Ibnu Athaillah Iskandari itu kagak suka sama tasawuf. Awalnya beliau sejarahnya ahli fikih. Ada khalifah pertama daripada Imam Abu Hasan Asyadzili, namanya Syekh Ibnu Abbas Al-Mursi. Ya, pernah dengar kuburannya ada di mana, Iskandaria ya. Jadi beliaulah yang dicari oleh Imam Asyadzili. Bayangin. Jadi kalau Thariqah Asyadziliyah itu kalau ada dilihat jauh, walaupun di ujung dunia, wah ini bakalan nurunin ilmu saya nih, itu diuber. Malah guru nyari murid. Dia jadi itu, lahirlah Abul Abbas Al-Mursi. Beliau ngajar di Al-Azhar, Masjid Al-Azhar di Kairo. Ini Imam Ibnu Atha udah alim juga, tapi alim dunia fikih. Beliau niat datang untuk apa? Merod, mengkoreksi, ya, mengkanter. Datang niatnya udah jelek, bukan pengen dapat ilmu, tapi pengen nilai gurunya. Duduk paling belakang, nyatet, kalau ada kesalahannya dicatat. Emang niatnya pengen ngebubarin pengajian.
nggak suka. Dari hari pertama dia hadir, kagak dia dapetin satu pun kata yang salah dalam ucapan Syekh Ibn Abbas Al-Mursi. Ya, Ibn Abbas Al-Mursi kagak ngeluarin ayat, kagak ngeluarin hadis, tapi kandungan omongannya itu isinya ayat dan hadis. Hari pertama nggak dapat. Hari kedua yang tadinya paling belakang boleh maju ke depan. Ditunggu lagi, kagak ada yang jelas. Terus begitu hari kedua sampai duduk ke paling depan di sini. Lihat dari benci sampai cinta. Dari kagak perlu sampai perlu. Sampai terakhir muridnya sudah bubar, dia masih asik duduk. Akhirnya beliau ya menuruni. Sebetulnya dari Ibnu Abbas belum ke dia, beliau jalur yang ketiga, ada lagi 1, 2 baru ke Ibnu Abbas. Nah, karena beliau seorang dosen, orang alim, maka beliau bisa menceritakan perjalanan spiritualnya. Ya kan susah itu bicara tentang ini. Diungkapin. Ya. Jadi memang bapak-bapak ilmu tasawuf itu akhlak ya. Akhlak yang Allah kasih. Sabar, ikhlas, tawakal dikasih mereka. Dari hasil mujahadahnya dia. Nah, semoga pelan-pelan nanti, dan kita nih masih bicara aja tentang berteman dulu dengan orang-orang soleh ya. Nanti saya Imam Ibn Al-Iskandari, saya Abdul Qadir Jalani, baru Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini ulama yang kekinian, udah mulai pengarang kitab Al-Mizanul Kubra. Baru Ali Khawas, Ali As-Saqafi, Syekh Ahmad Zarruq. Terakhir gurunya beliau ya, Syekh Muhammad Al-Hashimi. Itu di buku selawat saya ada urutan selawat sampai Syekh Al-Hashimi. Jadi kita nyambung Al-Fatihahnya ke beliau, terus ya masuk juga tuh Abu Yasin Maliki sampai ke Abdul Hasan Syadili, sampai ke Imam Ali, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti kita masuk ke Al-Bahsu Anil Waris Al-Muhammadi. Itu mulai. Terus mulai nanti dah pilarnya, ada zikir, ada ilmu, ada terus mulai. Nah, baru mulai kita masuk dalam dunia tarbiyah. Ini kita masih dulu dihantar agar hati kita kena, disuruh berteman dulu dengan orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kalau ada yang mau pengen ngaji ini setiap minggu. Ini kita sebulan sekali, lama. Karena ini penting banget ini. Ini tamat itu kita baca Minhajul Abidin, Hajjul Qasidin, ibaratnya kita udah punya wadah dasar ilmunya, yang ngembangin doang. Nah, kali ini esensi bicara tentang tasawuf. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah ikutin doa ya, biar apa yang kita pelajari hari ini Allah kasih kita paham, nempel di kepala kita, di hati kita, dan ketika kita perlu Allah hadirkan selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab haqa'iq anit tasawuf fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma
akrimna bis-sihhati wal afiyati linata'allama ulumad dini thumma nansaraha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha, hafal semua, kullama sami'na wa qara'na minal qur'ani al karimi wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.